manusia tuh punya insecure karena kekurangan. Tapi manusia pasti juga punya kelebihan masing-masing. Iya, kan nggak lolos lagi, nggak ada kerjaan. Tapi kan itu prestasi luar biasa karena kan bahasa Inggris. Hello Brighters, ketemu lagi bareng Mr. Rajib di Brightcast Moraja. Sudah lama ya kita nggak ngobrol gitu kan dengan seseorang di Brightcast Moraja, dan udah lama juga kita nggak ngebahas satu topik yang seru untuk kita obrolin di Brightcast Moraja. Nah, untuk kali ini sebelum Mr. Rajib ngebahas satu topik bersama tamu kita gitu kan, jadi seperti biasa di Brightcast Moraja itu akan ada banyak siswa dari Monarch Singaraja, atau mungkin kita mengundang seseorang lah ya untuk diajak ngobrol tentang berbagai macam hal. Jadi sebelumnya udah sempat mengundang salah satu siswa dari jurusan DMM ya, ngobrolin tentang healing. Kali ini Mr. Raju juga akan mengundang salah satu Brighters yang sekarang ini masih aktif menjadi salah satu Brighters di Monarch Bali Singaraja. Tapi sebelum kita berkenalan dengan tamu kita nih untuk kali ini ya, sebelum kita ngobrol, sebelum kita kasih tahu topiknya apa, jadi untuk Brightcast Moraja kali ini seperti biasa ditemani oleh Days Perfume ya. Jadi untuk yang penasaran sama Days Perfume, wanginya kayak gimana? Yang jelas wanginya ada berbagai macam varian dan bakalan bikin kamu jadi tambah merasa happy, kemudian juga percaya diri sepanjang hari. Yaudah deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi ya, kali ini Mr. Rajib akan announce dulu topiknya apa. Jadi topik dari Brightcast Moraja kali ini ngomongin tentang hal yang memang dialami oleh anak muda. Dikit-dikit bilang kata yang satu ini, mau ngapain aja bilang kata yang satu ini, bahkan sampai ada plesetannya. Contohnya, aku merasa insinyur nih gitu. Padahal yang bener kan insecure. Jadi kali ini Mr. Rajib di Brightcast Moraja akan membahas tentang insecurity atau membahas tentang insecure ya. Nah, baru aja Mr. Rajib itu baca dari salah satu artikel yang dikeluarkan oleh American Psychological Association yang bilang kalau insecure ini disebabkan oleh banyak hal. Bisa aja faktornya itu adalah mental atau fisik juga iya, dan kadang-kadang dampaknya itu syukur-syukur bisa berdampak positif bagi orangnya gitu kan, tapi kadang-kadang ada yang dampaknya negatif gitu, karena dampaknya itu bisa berhubungan dengan yang namanya kondisi fisik, dan yang paling parah lagi yaitu kondisi mentalnya yang terpengaruh karena mungkin rasa insecure-nya itu tinggi sekali. Untuk itu kali ini Mr. Rajib sudah mendatangkan salah satu Brighters dari Monarch Bali Singaraja dari jurusan Tata Hidangan. Kalau gitu langsung aja say hi untuk Tiana Lori. Hai. Ya. Jadi kali ini Mr. Rajib mengundang Tiana Lori untuk membahas mengenai insecurity. Tentang insecure gitu kan, berhubung dia kan masih anak muda dan sering banget ngomongin kata yang satu ini. Aduh, Lori jadi insecure nih pada saat mau MC gitu. Aduh, jadi insecure karena bentar lagi akan on the job training. Atau insecure yang lainnya masih banyak. Nah, tapi sebelum kita ngomongin insecure dari segi dia sebagai seorang pelajar nih, mungkin Lori bisa perkenalkan diri dulu ya pada viewers kita, ke Brighters yang emang lagi nonton podcast kita, biar dikata juga mereka jadi tahu siapa Lori sebenarnya. Terima kasih Mr. Rajib. Perkenalkan, nama saya Putu Tiana Lori Setiawan, atau biasa dipanggil Lori kalau di sekolah. Saya sekarang sedang belajar di kampus Monarch Bali Singaraja di jurusan Tata Hidangan dan di kelas Tata Hidangan 1. Oke. Terima kasih ya udah mau diundang untuk misi podcast. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Mr. Rajib. Iya, kali ini kan ngomongin soal insecurity nih, atau insecure gitu. Kalau ngomongin soal kata insecure, apa sih yang ada di benaknya Lori terhadap atau tentang topik kita ini?
Insecure itu kan setiap manusia pasti punya ya. Iya. Jadi menurut Lori insecure itu rasa ketidakpercayaan diri seseorang atas kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Jadi Oke. itu menimbulkan rasa takut, rasa cemas, dan rasa ragu untuk mencoba sesuatu yang baru atau melakukan hal baru. Oke, terus sebagai manusia biasa wajar dong kalau kita mengalami insecure juga gitu ya. Iya. Nah. Semua manusia pasti insecure. Sebelum ngomongin soal rasa insecure kamu sebagai seorang pelajar, kita ngobrolin rasa insecure secara umum dulu deh gitu. Biasanya kalau selain apa sih namanya di luar dari kehidupan kamu sebagai seorang siswa Monak Bali Singaraja itu, apa yang paling biasanya bikin kamu itu merasa insecure? Yang paling bikin insecure sebenarnya dari fisik. Dari fisik? Iya, dari fisik. Kenapa? Karena kan standar kecantikan Indonesia kan harus putih ya. Oh gitu. Nah, jadi terus? kebetulan Lori nggak seputih lampu. Nggak seputih lampu? Nggak seputih mie bihun. Oh gitu. Jadi Tapi Lori mie ngerasa bihun, sometimes mie bihun itu ada juga yang kuning loh. nggak seputih yang kayak standar Indonesia. Jadi Oh gitu. Lori nggak pede gitu. Oh gitu. Jadi kamu lebih insecure kepada fisik kamu, Iya. ya. Terus pada saat kapan nih biasanya kamu itu tiba-tiba ngerasa kayak insecure gitu? Terutama pas ngerasa insecure pas buka sosial media. Oh gitu. Pas buka explore Instagram itu kan pasti Mhm. kelihatan banyak orang random. Jadi di situ tuh kelihatan wah ini cantik banget, wah ini cantik banget. Di antara Oke. semua orang cantik ini apalah Lori. Oh gitu. Jadi setelah kamu melihat foto orang atau reels orang atau apa gitu kan, Ya. terus tiba-tiba ngerasa insecure. Iya. Tapi kan namanya sosial media itu kan kadang-kadang nggak real. Maksudnya kayak ada filter-filternya gitu kan. Ya tapi kan Lori nggak tahu ya. Jadi Lori kan karena ngelihat dari sosial media itu yang langsung Lori serap gitu. Wah ini cantik banget gitu. Oke. Wah ini banyak banget followersnya. Wah ini banyak banget yang komen yang suka gitu. Jadi itu yang bikin Lori kadang ngerasa wah kalah nih kayaknya nggak bisa gitu. Nggak bisa, apalagi kamu misalnya kayak lagi naksir sama seseorang, terus ngeliatin saingan kamu itu ternyata putih gitu. Iya. Wah Oke. putih terus bulunya bagus. Mhm. Terus dikenal di masyarakat, di sekolah, di masyarakat tuh terkenal dia tuh positif gitu. Oh, Bawaannya gitu, positif, ya. wah makin insecure, Mhm. makin nggak Oke. berani untuk nyoba hal-hal baru. Tapi kan bisa jadi itu pencitraan doang untuk biar bisa terlihat positif, karena kan kita nggak tahu di dunia sosial media tuh kan kita nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi gimana sih cara Lori untuk overcome? Maksudnya kayak gimana caranya kamu untuk menyelesaikan rasa insecure kamu atau menghilangkan rasa insecure kamu? Karena kan kamu ngerasa kayak di fisik kamu sebenarnya menurut saya cantik, cuman kamu sendiri yang ngerasa kayak nggak putih, kemudian juga maksudnya yang ngerasa insecure gara-gara nggak putih, terus juga ngerasa kalah sama cewek lain. Terus caranya untuk menyelesaikan rasa insecure kamu gimana? Atau menghilangkan itu? Jadi tadi lo bilang kan manusia tuh punya insecure karena kekurangan. Tapi manusia pasti juga punya kelebihan masing-masing. Oke. Jadi kadang Lori kalau misalnya ngerasa insecure banget sampai nggak mau melakukan sesuatu, Lori flashback lagi. Lori dulu pernah ngapain sih sampai Lori bisa sampai di sini gitu. Oke. Kelebihan apa yang Lori punya yang bisa Lori gali dan bisa Lori kembangkan supaya bisa menutupi rasa insecure-nya Lori, supaya bisa menutupi kekurangannya Lori gitu. Oke. Biasanya. Dan biasanya nggak buka sosial media dulu. Sebentar. Berarti lebih ke refleksi, merefleksikan diri gitu kan ya? Iya. Bener nggak sih merefleksikan bahasanya? Iya, Bet- kayak kita lebih mencari tahu diri kita Iya. sendiri gitu. Ngaca dulu gitu Iya. ya. Setelah itu kalau udah nemu rasa percaya dirinya balik baru deh kayak ini lagi. Iya, baru aktif lagi gitu, bersemangat baru lagi. berani lagi gitu. Oke, Brighters, tadi itu kita ngobrolin soal rasa insecure-nya Lori dalam kehidupan sehari-harinya. Lebih disebabkan karena fisik, gara-gara mungkin dia ngerasa nggak putih, terus ngerasa kalah bersaing sama
cewek yang lain gitu, terutama ketika ngelihat sosial media. Terus overcome-nya adalah atau cara menyelesaikan rasa insecure-nya adalah dengan introspeksi diri dan ngaca gitu. Maksudnya ngaca dalam artian bukan ke ini negatif ya, tapi lebih ke positif kayak oke, harus hilang nih rasa insecure-nya gitu Kayak kan. apa nih kelebihan yang Lori punya gitu. Iya betul sekali, karena kadang-kadang kalau kita ngerasa insecure ya Lori ya, kalau terus-terusan dibiarin itu benar-benar ngebuat kita jadi down, bakalan beneran bisa terjadi Dan bakal gitu. bikin gini juga, Mister. Kita nggak bisa gapai apa yang kita mau. Oke. Karena kita stuck di sana. Kita nggak berani untuk step up. Betul betul. Contoh nih, misal misalnya kayak, aduh, ngebuat satu produk gitu, terus takut reviewnya jelek gitu kan, terus curhat sama seseorang gitu ya, curhat, ih takut reviewnya jelek bla 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 gitu kan, terus dianya bilang jangan gitu dong. Yakin deh pasti reviewnya bagus gitu produk yang kamu tawarin ke orang lain gitu kan. Terus sempat ngerasa kayak insecure, and then akhirnya menyadarkan dirinya adalah dengan, oh iya, produk aku kan kelebihannya kayak gini. Lalu kemarin udah dites rasanya enak, dan beberapa teman-teman yang kita tawarin juga bilang oke banget rasanya. Jadi untuk apa insecure Iya. gitu, ya kan? Nah sekarang kita giring insecure itu ke dunia Lori sebagai seorang siswa atau Brighters di Monak Bali Singaraja. Nah, sebagai seorang siswa, kamu pasti pernah dong punya rasa insecure, walaupun saya tahu kalau Lori ini adalah salah satu yang bagus di bidang akademik, ya kan? Tapi biasanya hal yang membuat Lori itu merasa insecure apa dong kalau pada saat kamu menjadi Brighters? Sebenarnya sama aja sih, Mister. Sama aja dari fisik yang pertama. Mhm. Karena dari Lori ngerasa fisiknya Lori kurang, Lori takut orang-orang nggak bakal menghargai Lori pada Oke. saat Lori nyoba untuk ngasih opini atau ngasih pendapatnya Lori atau Mhm. jawab pertanyaan atau bertanya gitu. Jadi Lori ngerasa insecure sama dirinya Lori, dan Lori takut orang-orang nggak bakal ngasih atensi sebanyak itu ke Lori. Jadi Lori Oke. ngerasa nggak, kok kayak nggak ada gitu, Oke. kayak dianggap nggak ada. Berarti kamu masih lebih ke fisik ya. Tapi kalau seandainya dalam ngikutin kegiatan gitu, kamu pernah nggak kayak kemarin kan kamu sempat ikutan Iya, lomba-lomba iya, iya. itu, lomba speech ya, Ya, speech contest Iya. kan. Terus kemarin juga sempat ikutan beberapa kegiatan di sini, terus sempat MC sama Mr. Rajib juga di acara Dies gitu Oh, ya. iya, itu. Terus kamu pernah nggak tiba-tiba pada saat ada kegiatan itu ngerasa insecure? Kalau saya sendiri pernah sih, kalau mau MC itu pasti ngerasa insecure, terutama dari segi pakaian. Karena kan kalau MC itu kan pakainya harus bagus gitu kan. Maksudnya harus beda lah gitu daripada yang kemarin-kemarin gitu. Terus biasanya suka insecure di bagian itu gitu. Dan akhirnya karena saking insecure-nya kayak nggak siap dengan pakaiannya, pada akhirnya last minute lah untuk menentukan pakaiannya kayak gimana gitu. Kalau Lori sendiri gimana nih? Pernah nggak kamu tuh kayak pada saat ikutan kegiatan di Monak Bali Singaraja tiba-tiba kamu ngerasa kayak muncul rasa insecure gitu? Pernah waktu itu kan sempat ikut lomba ya, Mister. Mhm. Saya waktu itu nggak insecure, saya benar-benar wah kayaknya bisa nih, kayaknya bisa. Tapi insecure setelah ngeliat peserta lain. Mhm. Kayak wow, bagus-bagus banget nih pesertanya semuanya. Oke. Terus Lori ngerasa, wah kayaknya nggak bakal dapet deh, kayaknya Lori nggak bakal bisa kayak mereka gitu. Lori insecure. Terus tuh pas waktu MC juga Lori ngerasa Lori insecure sama pembawaannya Lori nanti gimana. Oke. Apakah nanti bakal bisa jadi asik, apakah nanti bakal dapat respon yang Lori mau, yang positif dari audiens. Terus apa nanti Lori bisa membawakan dengan suara yang tepat, yang Oke. mungkin nggak terlalu keras atau nggak terlalu lembut banget gitu. Itu sih yang sebenarnya bikin insecure banget. Iya, oke. Cuma bikin gini, banyak pikiran ngomong. Iya, kemarin kan sempat ikut speech contest itu kan, Iya. dan kamu katanya sempat insecure gara-gara peserta yang lain gitu. Waktu itu yang ikutan berapa ya? Berapa peserta? 2 orang yang jadi. Enggak, maksudnya dari Mona kan memang ada 2. Iya. Maksudnya Yang pada semuanya- saat itu semuanya ada berapa peserta? 18 18 dari berbagai macam apa? dari se-Indonesia. Se-Indonesia, ya kan? Nggak cuma dari Bali aja. Oke, terus Lori kan kemarin kalau nggak salah di lomba itu sempat lolos ke ini ya, Kita lolos ke 10 besar. 10 besar. Terus
karena persiapan waktu itu kurang, Lori juga ngerasa pikirannya Lori buntu dan waktunya mepet banget. Ditambah lagi Lori ada kesibukan di rumah yang nggak bisa dilewatin. Akhirnya buat teksnya cepet-cepetan. Nggak sempet meriksa lagi, nggak sempet nge-review lagi dan ulang. Akhirnya cuma masuk 10 besar. Iya, akhirnya nggak lolos lagi. Tapi kan itu prestasi luar biasa karena kan bahasa Inggris dan topiknya kayak dikasih topik tapi kamu yang bikin teksnya sendiri kan. Jadi itu udah prestasi yang luar biasa loh sampai lolos 10 besar. Ngalahin 8 peserta lainnya gitu. Nah itu dia salah satu caranya Lori untuk overcome insecure-nya. Waktu itu Lori insecure banget waktu kalah. Insecure malu untuk ketemu teman-teman, insecure untuk ketemu sama dosen, instruktur. Karena Lori ngerasa performance-nya Lori itu jelek gitu. Jadi selama beberapa hari waktu itu selalu inget gagal. Malas deh lagi nyoba gitu. Malas deh untuk ngomong di depan banyak orang karena takut karena habis gagal. Tapi ya gitu caranya. Gimana kemarin pas ikut lomba itu gimana cara menghilangkan rasa insecure-nya? Waktu itu rasa insecure-nya hilang dibantu sama orang-orang di sekitar juga, kayak Mister yang ngasih masukan, motivasi, terus instruktur yang mengajar juga, yang membina juga memberikan motivasi supaya jangan anggap ini tuh sebagai akhir gitu. Itu udah bagus gitu. Akhirnya Lori juga tanemin ke dirinya Lori sendiri, it's not that bad. Jadi masih ada lomba selanjutnya, masih bisa ditingkatkan lagi. Gitu. Terus kemarin selain lomba itu kamu pernah ikutan kegiatan apa itu yang yang ke Denpasar itu loh? Oh ya, itu seminar yang diadain sama PT Ratu Oceania Raya Bali yang mengundang Disney. Yeah. Kalau nggak salah kamu kemarin sempat ini juga ya di sana ya, kayak pop up, kamu nanya-nanya banyak gitu kan? Ya waktu itu sebenarnya insecure juga karena lebih banyak yang datang itu alumni, bukan siswa. Alumni yang udah berpengalaman, yang bahkan mereka udah siap untuk kerja ke Disney gitu. Jadi orang ngerasa kecil banget gitu ya. Pantes nggak ya nanya kayak gini. Akhirnya setelah di encourage sama teman-teman juga, terus dapat contoh pertanyaan dari instruktur, akhirnya bisa gitu. Gitu. Akhirnya dia tanya aja gitu. Nggak ada kesempatan kedua kalau untuk yang Disney ini kayaknya nggak bakal bisa ketemu sama narasumbernya lagi gitu. Iya. Seru ya kalau ngobrol sama Lori ya. Tapi saya nggak tahu ini kamu, saya jadi kejadian lucu gitu. Kenapa akhirnya ketawa? Terus apa sih namanya? Kamu kan lumayan aktif nih di Monarch Singaraja, di Monarch Bali Singaraja itu kamu udah sempat ikutan lomba speech, kemudian sempat juga pop up di berbagai macam kegiatan, MC juga dan segala macam gitu. Terus ada pesan nggak sih untuk orang-orang atau untuk writers yang suka mengalami insecure? Kan kalau insecure itu kan lawannya confidence kan? Iya. Mungkin bisa kita alihkan ke rasa kepercayaan diri gitu. Sebenarnya tadi kan Lori udah bilang Lori ngilangin rasa insecure dengan introspeksi diri. Selain dari diri sendiri, lingkungan juga sangat berpengaruh untuk menghilangkan rasa insecure. Dukungan dari keluarga, terus dorongan dari guru-guru, instruktur, dorongan dari teman-teman. Jadi Lori, pesannya dari Lori itu mungkin jangan terlalu larut sama rasa insecure itu. Mungkin kalau nggak ada pujian atau dorongan dari orang lain, kita sendiri yang mendorong diri sendiri untuk pop out sehingga orang lain notice juga, jadi dia akan mulai, wah ini ternyata bisa, coba pakai yang ini, oh ini ternyata bagus gitu. Akhirnya betul. Terus dilatih ya akhirnya bakal jadi bagus, dan dari kita yang merasa bagus akan muncul rasa percaya diri secara otomatis karena kita udah ngerasa kita udah mendapatkan bimbingan yang cukup gitu. Iya. Berarti kayak you will never know unless you try gitu ya. Terus kita sekarang ngobrolin soal kegiatan kamu sebagai seorang siswa nih di Monarch Bali Singaraja gitu. Jadi gimana nih perasaan kamu
selama kamu sebagai seorang siswa di Monak Bali Singaraja, sebagai salah satu Brighters? Perasaannya di sini wah, dari pertama kali BCB di sini udah beda. Beda banget ya. BCB-nya yang ngehandle beda, cara ngehandle-nya beda, nggak ada senioritas waktu itu. Dan senior kakak-kakak kelas itu semua pada mau mendengarkan masukan dari adik kelas, dari mahasiswa baru. Dan juga setelah itu, selama pelajaran, kalau dulu sekolah dulu itu Lori selalu ngerasa kurang terus karena dukungan dari lingkungan sekolah itu kurang. Ditambah lagi COVID. Terus sekarang setelah masuk sekolah di sini beda banget cara instruktur yang ngajar. Itu benar-benar saya pernah nangis gara-gara ada salah satu instruktur di sini yang benar-benar cara ngajarnya tuh cocok sama Lori, masuk ke otaknya Lori materinya, dan instrukturnya sayang sekali selesai pindah. Dan waktu itu Lori nangis. Segitu bagusnya instruktur Monak Bali di sini. Dan Lori rasa instruktur di sini itu benar-benar ngebantu Lori untuk berkembang. Iya, berkembang untuk menghilangkan rasa insecure itu, untuk Oke. menutupi itu, dan terus membantu mengembangkan kelebihan-kelebihan yang Lori punya. Oke, itu tadi kan Lori ngobrolin dari segi apa sih namanya, bagaimana kamu kuliah di sini, terus akhirnya ada satu instruktur yang benar-benar sesuai dengan cara ngajarnya, sesuai dengan keinginan kamu, sampai kamu nangis ketika dia harus out, gitu ya. Nah, sekarang ini kita lanjut ke kegiatan deh, gitu. Kalau kegiatan yang kamu jalani di Monak Bali Singaraja ini, gimana? Berkesan atau mungkin benar-benar fun banget sampai kamu ingin mengulanginya lagi? Kegiatan-kegiatan di sini dari BCB lah ya, sama. Dari BCB terus gabung MPK BST, terus ikut Dias Natalis, semuanya itu benar-benar berkesan dan bikin Lori improve, bikin Lori berkembang. Apalagi Lori itu orangnya susah untuk berkomunikasi dengan orang baru, susah untuk berinteraksi dengan orang banyak. Dan dari semua kegiatan-kegiatan yang Lori tadi sebutin itu benar-benar ngebantu Lori untuk lebih terbuka. Gimana caranya biar berkomunikasi, biar nggak insecure komunikasi sama orang baru. Terus tuh gimana caranya supaya interaksinya itu menyenangkan, karena kan orang-orang di sekelilingnya semuanya membawa kesan yang positif dan menyenangkan gitu, seneng aja bawaannya. Pengen diulang tapi biar beda kegiatannya. Biar beda. Nanti kamu kan akan ikut pada saat BCB tahun depan dong. Oh iya bener. Kan? Terus nanti bakal ada graduation juga. Bakal ada graduation, prom. Kamu yang bakal jadi alumninya gitu ya. Iya. Nggak sabar. Tapi by the way, kalau seandainya nih suatu saat nanti kamu lulus dari Monak Bali Singaraja gitu kan, tentu dengan predikat yang bagus, itu tuh apa sih hal yang nanti akan kamu kangenin banget gitu dari Monak Bali Singaraja? Yang paling dikangenin mungkin apa? Lingkungannya kali ya. Lingkungannya. Dari baru masuk ke sini, satpamnya ramah, terus mau ngebantu, nggak cepat marah-marah kalau misalnya salah parkir. Terus tuh masuk ke FO juga, resepsionisnya semuanya ramah, ruangannya wangi. Terus sampai di kelas juga kelasnya ber-AC, jadi belajarnya nyaman. Terus diajar sama instruktur yang benar-benar fun banget. Sejauh ini paling fun pokoknya di sini instrukturnya selama Lori belajar. Terus dari teman-temannya juga beda. Mereka tuh nggak kayak waktu SMA dulu lagi gitu. Mereka lebih dewasa, lebih bisa diajak untuk serius, kapan bercanda. Jadi semua kegiatan yang ada di sini tuh lancar. Dan Lori seneng kalau kegiatannya lancar. Gitu sih. Nah, tadi kan kita ngomongin soal insecure dari segi kamu di luar kamu sebagai Brighters, udah kita obrolin kamu lebih ke fisik gitu ya. Terus pada saat kamu juga jadi Brighters
juga udah kita obrolin, terus cara kamu untuk menangani rasa insecure itu juga udah kamu ceritakan ya. Semoga nanti Brighters yang nonton ini jadi terinspirasi tentang cara dari seorang Tiana Lori untuk menyelesaikan rasa insecure-nya atau menghilangkan rasa insecure-nya. Karena kan semua orang itu punya cara yang beda-beda ya untuk menyelesaikan atau menghilangkan rasa insecure dan membuatnya kembali menjadi confidence atau percaya diri ya. Nah sekarang ini di sesi yang terakhir, Mr. Raji pengen Lori untuk ngajakin calon Brighters itu untuk kuliah di Monak Bali Singaraja. Oke, jadi untuk semua siswa-siswi SMA SMK yang akan tamat tahun depan, jangan ragu untuk memilih untuk kuliah di Monak Bali Singaraja di Monak Bali. Karena di sini semua staf dan strukturnya sudah terpercaya, sudah ramah, bisa mengayomi, bisa menuntun ke kemanapun kita ingin melangkah. Ya, apapun cita-cita kita pasti akan dituntun. Dan juga dari banyaknya kakak-kakak tingkat yang saya kenal, mereka semua udah sukses. Okay. Ada yang berangkat, ada yang udah kerja di sini. Dan yang berangkat itu semua berkat dari PT Ratu Oceania Raya Bali. Iya, disalurkan langsung gitu ya. Dan juga berkat usahanya mereka juga. Iya, tapi ya itu kalau mau ke kapal pesiar atau mungkin kerja di luar, di darat gitu ya, harus sabar, ya kan? Harus ada usaha dan sabar, ya kan? Tapi kalau usaha dan sabar aja, terus yang agennya tidak terpercaya kan salah juga. Jadi harus balance dua-duanya. Iya, ada usaha dan ada hasil pastinya. Tapi tadi Lori kan bilang instrukturnya oke dan segala macam gitu. Fasilitas kita juga lengkap banget gitu kan. Wah, di sini ada AC, ada WiFi. Terus di sini ada banyak banget tempat untuk kita duduk-duduk belajar, ngobrol-ngobrol sama temen. Dan kantinnya juga lumayan luas. Cukup untuk kita semuanya di sini. Jadi nggak bakal ada berdesak-desakan, nggak bakal ada yang bilang, waduh, di mana dong duduk, kantinnya udah penuh gitu. Nggak bakal ada. Itu kan fasilitas dari segi ini ya, fasilitas kan ada fasilitas belajar juga. Iya, restorannya. Terus walaupun saya nggak pernah menggunakan banyak fasilitas yang ada di dapur, tapi saya lihat dapurnya udah keren banget, udah kayak kitchen gitu. Iya, kitchennya udah kayak kitchennya udah benar-benar kitchen seperti standar internasional gitu ya. Kita punya 2, ya kan? Ya, di atas dan di bawah. Restorannya juga ada 2 deh. Restorannya ada 2 juga. Barnya juga ada 2. Barnya ada 3 dong. Di atas, di atas lagi di 1 di bawah, 1 di Lido 91. Ya kan? Dan dengan banyak contoh-contoh minuman. Betul. Dan juga contoh-contoh menunya, contoh-contoh. Bahkan kita dikasih kesempatan untuk gimana sih caranya melakukan ini gitu. Bukan cuma instrukturnya aja, kita juga dapat kesempatan. Jadi kita tahu gimana rasanya, gimana tekniknya yang benar. Ya, fasilitas lain juga ada kamar, ya kan? Oh iya, untuk kayak tata geraha. Kamarnya bahkan udah pakai duvet ya? Iya. Standar internasional. Jadi betul. Tunggu apa lagi? Iya, jadi untuk siswa-siswi SMK, SMA yang bentar lagi akan lulus atau tamat? Iya. Bergabung. Ayo kuliah di Monak Bali. Betul sekali. Anyway, kerasa obrolan kita yang tadi panjang banget tentang insecure gitu berakhir sekarang ini ya. Terima kasih untuk Tiana Lori yang sudah hadir di podcastnya Monak Bali Singaraja atau Broadcast Moraja. Mungkin Lori untuk mengakhiri podcast ini bisa kasih kayak closing statement yang berkaitan dengan insecure dan confidence deh. Untuk semuanya yang ngerasa insecure, it's okay to be insecure, tapi jangan berlarut-larut. Coba hal baru supaya kalian ternotis. Oke. Jadi dengan itu kalian akan dapat confidence kalian. Kalian akan tahu kelebihan kalian apa. Terima kasih untuk Tiana Lori karena sudah hadir di Broadcast Moraja ya, ngobrolin soal insecure. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi untuk para Brighters dan calon Brighters. Dan terima kasih juga untuk Days Perfume karena sudah menemani kita di Broadcast Moraja. Kalau gitu langsung aja akhir kata. Saya Mr. Rajiv dan saya Tiana Lori. Pamit undur. Sampai jumpa di Broadcast Moraja edisi berikutnya. Bye.